Baik teman-teman, selamat siang. Di sini kita akan melakukan diskusi yang kedua untuk menjawab beberapa tugas yang diberikan oleh tugas selaku dosen pengampu mata kuliah Pelitan. Dari 5 soal itu, kan kemarin gue udah bagi-bagi itu per orangnya satu soal. Gue mau kalian membacain hasil dari apa yang kalian research. Mulai dari Ocha nomor 1, gua nomor 2, Suci nomor 3, Mapati nomor 4, Dul nomor 5. Jadi ada 5 soal. Oke. Bedanya di nomor 4 itu ada 2 topik yang bakal dibahas. Mungkin dari Ocha dulu. Silahkan. Oke, jadi yang pertama itu ada kronologi singkat perkara. Perkara ini bermula ketika PT Mitra Buana Corpondo, dahulu PT Mitra Buana Computindo, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, mengajukan permohonan penurunan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 2021, permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negara dan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 425-TGT-SUS PKPU 2021 Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2021. Majelis Hakim mengabulkan permohonan dan menetapkan Garuda Indonesia berada dalam PKPU sementara selama 44 hari. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2022, atas permintaan debitur sendiri yang disetujui secara aklamasi oleh para kreditor, status Garuda ditingkatkan menjadi PKPU tetap selama 60 hari, berlaku hingga 21 Maret 2022. Kemudian dilakukan 2 kali perpanjangan PKPU tetap, pertama selama 60 hari, dari 21 Maret hingga 20 Mei 2022, dan kedua selama 30 hari, dari 30 Mei hingga 20 Juni 2022. Pada tanggal 17 Mei 2022, debitur dan seluruh kreditor menandatangani perjanjian perdamaian, dan pada tanggal 20 Juni 2022, Majelis Hakim menjatuhkan putusan homologasi yang mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut sehingga proses PKPU tersebut resmi berakhir. Mungkin begitu Pak. Jadi kalau nomor 1 sudah, lanjut ya nomor 2. Di nomor 2 kan kita akan membahas pihak-pihak pemohon dalam penundaan kewajiban membayar utang atau PKPU. Nah, di putusan ini, pemohon PKPU dalam perkara ini adalah PT Mitra Buana Corpondo yang awalnya bernama PT Mitra Buana Computindo, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdirikan di kota Jakarta Barat dan beralamat di Emiten Building, tempat Business Center, Blok B nomor 10, Jalan Zainul Arifin, Jakarta Barat. Permohonan ini diajukan dengan diwakili oleh Natalia Gozali selaku direkturnya dengan memberikan kuasa kepada tim pengacara law office Suwandi & Associate yang beralamat di gedung Menara Karya lantai 28. PT Mitra Buana Corpondo merupakan salah satu dari sekitar 780 kreditor Garuda Indonesia dengan nilai tagihan yang telah terverifikasi sebesar 3.868.802.226 rupiah. Dalam perkembangan proses PKPU, PT Mitra Buana Corpondo bersikap kooperatif dalam menyatakan tidak keberatan atas setiap perpanjangan waktu PKPU tersebut dan mendorong penyelesaian rencana perdamaian secara damai. Mungkin itu dari hasil riset nomor 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan permohonan PKPU. Jadi permohonan PKPU itu diajukan karena PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk mengalami kesulitan keuangan yang sangat berat sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya yang telah jatuh tempo. Persoalan utamanya bersumber dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020. Sebagaimana maskapai penerbangan nasional yang sebelumnya pandemi mencatatkan EBITDA margin sehat sebesar 31% dan melayani rata-rata 23 juta penumpang per tahun. Garuda mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Rata-rata pendapatan per bulan selama pandemi hanya sebesar 63 US dollar atau hanya sekitar 27% dari pendapatan Januari 2020 sebelum COVID-19. Sementara itu, biaya tetap
Perusahaan tidak dapat diturunkan secara proporsional karena terdiri 3 komponen besar, yaitu biaya sewa pesawat, biaya personel, dan biaya overhead yang bersifat kaku. Lalu akibatnya total utang Garuda per November 2021 telah mencapai 97 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 miliar US dollar merupakan utang masa depan yang harus dicatatkan sesuai standar akuntansi PSAK 73, sehingga utang masa lalu yang real berada di kisaran 40 miliar US dollar. Ketidakmampuan Garuda untuk membayar kewajiban bulanan kepada para kreditur termasuk kepada lessor pesawat, institusi pemerintah, BUMN, bank, lembaga keuangan, vendor lokal maupun vendor asing, menjadi dasar hukum diajukannya permohonan PKPU sesuai pada pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahitian dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Mungkin itu aja yang saya jelasin dari penjelasan Di sini saya menjelaskan soal nomor 4 yang akan dibagi menjadi 2 poin ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang putusan Majelis Hakim PN tentang permohonan PKPU. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU dan menjatuhkan beberapa putusan secara bertahap. Pertama, pada tanggal 9 Desember 2021, Majelis mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 44 hari terhadap PT Garuda Indonesia, menunjuk Saudara Dul Husin SHMH sebagai hakim pengawas dan mengangkat tim pengurus yang terdiri dari 6 korator atau pengurus terdaftar, yaitu Jandri Siadri SH, Martin Patrick Nagel SH, Albert Hasolowan Limbong SH, Asri SH, Mulyadi SH, dan William Edward Daniel SE SH. Kedua, pada tanggal 21 Januari 2022, Majelis Hakim mengabulkan PKPU tetap selama 60 hari terhitung sejak tanggal tersebut hingga 21 Maret 2022 berdasarkan permohonan debitor yang telah disetujui secara aklamasi dalam rapat kreditor. Ketiga, pada tanggal 21 Maret 2022, Majelis kembali mengabulkan perpanjangan PKPU tetap selama 60 hari berlaku hingga 20 Mei 2022 setelah 246 dari 248 kreditor yang hadir menyatakan tidak keberatan. Keempat, pada tanggal 20 Mei 2022, Majelis mengabulkan perpanjangan PKPU tetap 2 selama 30 hari berlaku hingga 20 Juni 2022 atas usulan debitor dan kreditor guna memberikan waktu negosiasi yang memadai. Akhirnya, pada tanggal 20 Juni 2022, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kadarisman Al-Riskandar SHMH bersama Hakim Anggota Muhammad Junaidi SHMH dan Heru Anindyo SHMH LLM menjatuhkan putusan homologasi yang pertama menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia dengan para krediturnya. Yang kedua, menghukum debitor dan seluruh kreditor untuk tunduk dan mematuhi isi perjanjian perdamaian. Yang ketiga, menyatakan PKPU demi hukum berakhir. Serta yang keempat, menghukum termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar 9.870.000. Dan untuk poin kedua, analisisnya dari aspek hukum, putusan ini mencerminkan penerapan mekanisme PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara konsisten dan proporsional. Majelis Hakim memilih jalur perdamaian alih-alih kepailitan yang merupakan pilihan yang tepat mengingat Garuda Indonesia adalah BUMN dan maskapai penerbangan nasional yang memiliki peran strategis terhadap konektivitas nasional dan kepentingan publik. Secara substansial, putusan ini patut diapresiasi karena berhasil memfasilitasi penyelesaian utang senilai lebih dari 9,7 miliar US dollar melalui mekanisme restrukturasi yang melibatkan sekitar 780 kreditor dari berbagai kategori, mulai dari lessor asing, perbankan, BUMN hingga vendor lokal. Persetujuan rencana perdamaian oleh 97,46% dari total nilai tagihan kreditor konkuren menunjukkan bahwa mayoritas kreditor mempercayai kemampuan Garuda untuk melaksanakan perjanjian perdamaian. Adapun keberatan dari beberapa kreditor lessor, khususnya Greylag Bus Leasing yang menyoal metodologi voting dan dugaan pelanggaran perjanjian sewa berupa pelucutan suku cadang pesawat.
Ditolak majelis hakim karena tidak memenuhi syarat formal. Penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana diatur pasal 285 ayat 2 UU Nomor 737 Tahun 2004. Satu catatan penting adalah bahwa proses ini berlangsung sangat kompleks dengan jumlah kreditor yang sangat besar dan nilai utang yang luar biasa. Hal ini menuntut tim pengurus bekerja secara intensif selama lebih dari 6 bulan untuk melakukan verifikasi, pencocokan piutang, dan memfasilitasi negosiasi perdamaian. Putusan ini menjadi presiden penting dalam sejarah PKPU di Indonesia, mengingat besarnya skala perkara dan statusnya sebagai BUMN terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Jadi itu saja dari saya. Selanjutnya nomor 5 tentang proses PKPU sementara dan PKPU tetap. Proses PKPU dalam perkara ini berjalan melalui beberapa tahapan dan terstruktur sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tahap pertama adalah PKPU sementara yang dimulai sejak permohonan dikabulkan pada 9 Desember 2021 dan berlaku selama 44 hari. Dalam periode ini, hakim harus menetapkan jadwal seluruh rangkaian rapat, penunjuk media massa, Kompas, Bisnis Indonesia, dan Jakarta Post sebagai sarana pengumuman serta menetapkan garis akhir pengajuan pilihan bagi kreditor pada tanggal 5 Januari 2022. Tim pengurus pun mulai menerima, menginventarisasi dan melakukan data verifikasi atas tagihan dari para kreditor yang tersebar di seluruh dunia. Tahap kedua adalah PKPU tetap yang diputuskan pada 21 Januari tahun 2022 atas permohonan kreditor sendiri. Selama PKPU tetap yang berlangsung total sekitar 150 hari melalui 2 kali perpanjangan, proses berjalan melalui serangkaian rapat kreditor yang intensif. Rapat pertama di 21 Desember 2021 berfungsi sebagai perkenalan dan sosialisasi. Rapat verifikasi pencocokan piutang dilaksanakan untuk memverifikasi seluruh tagihan kreditor dan dicocokkan dengan catatan debitor rapat-rapat lanjutan Maret sampai Juni 2022. Diinfokan pada pembahasan rencana perdamaian, proposal perdamaian yang diusulkan debitor yang mencakup skema restrukturisasi utang, pengaturan ulang tarif sewa pesawat dengan para lessor, penanganan pesanan pesawat yang dibayar uang muka, dan mekanisme pembayaran kepada para kategori kreditor. Setelah negosiasi yang panjang, pada tanggal 17 Juni 2022 dilakukan pemungutan suara atau voting atas rencana perdamaian. Hasilnya 97,46% dari total nilai tagihan kreditor konkuren menyatakan setuju. Quorum tercapai sesuai syarat pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan terpenuhinya quorum dan tidak adanya alasan sah untuk menolak pengesahan berdasarkan pasal 285 ayat 2 Majelis Hakim pada tanggal 20 Juni tahun 2022 mengesahkan perjanjian perdamaian melalui putusan homologasi, sehingga perjanjian tersebut mengikat seluruh kreditor dan proses PKPU secara hukum dinyatakan selesai. Seluruh biaya dan imbalan jasa tim pengurus dibebankan kepada debitor PT Garuda Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021. Ini saja. Kemudian dari diskusi kelompok kami untuk menjawab pelatihan diskusi 2 di matkul pemerintah. Sekian, terima kasih.